I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Definisi Rhodophyta. Rhodophyta juga dikenal sebagai alga merah. Adalah filum alga yang sebagian besar hidup di laut. Mereka dicirikan oleh warna merahnya yang disebabkan oleh keberadaan pigmen phycoerythrin dalam jumlah yang banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Phycoerythrin membantu alga merah untuk fotosintesis di perairan dalam. Alga ini pada umumnya bersel banyak atau disebut multiseluler dan makroskopik. Panjangnya antara 10 cm sampai 1 meter dan berbentuk berkas atau lembaran yang disebut filamen dengan dinding sel yang terdiri atas selulosa. Selanjutnya, habitat Rhodophyta. Sebagian besar hidup di laut, terutama di laut tropis. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin, berarus deras dan kaya oksigen. Beberapa jenis lainnya hidup di air payau. Ganggang merah diketahui mampu bertahan di kedalaman laut terdalam dibandingkan dengan jenis alga lainnya. Contoh ganggang merah yang hidup di laut dalam adalah Gelidium dan Gracilaria, sedangkan Euchelma spinosum ditemukan di laut dangkal. Ciri-ciri Rhodophyta yaitu 1. Mengandung kloroplas berisi phycoerythrin lebih banyak dibandingkan klorofil. Ada karotenoid, sedikit phycocyanin. 2. Hidup di air laut yaitu laut dalam yang hanya dapat dicapai oleh cahaya bergelombang pendek. Hidup sebagai bentos melekat pada substrat dengan benang atau cakram pelekat. 3. Bersifat autotrof, tetapi ada yang heterotrof. Yang heterotrof tidak berkromatofora dan hidup sebagai parasit pada ganggang lain. 4. Dinding sel ganggang merah terdiri atas selulosa atau sebelah dalam dan pektin berlendir sebelah luar. 5. Reproduksi aseksual dengan spora dan seksual dengan cara oogami. Spora atau gamet berflagel jadi tidak dapat bergerak aktif. Selanjutnya adalah jenis-jenis Rhodophyta, yaitu Bostrizia sp, Radicans B. tenella, Catenella nipae, Chondria sp, Laurencia sp, Polysiphonia sp, Murayella sp, a priori, Monostica, Gelidium sp, Gelidium crinale, Catenella caespitosa. Selanjutnya ialah klasifikasi Rhodophyta. Rhodophyta dibagi menjadi 3 klasifikasi: Bangiophyceae, Floridophyceae, dan Cyanidophyceae. Bangiophyceae merupakan sebuah kelas ganggang merah yang mencangkup 24 genera dan menyatukan 90 spesies alga sel tunggal dan multisel atau alga lamelar, yang sel monokulernya berbeda dengan alga merah lainnya. Biasanya memiliki satu kromator stelata dengan pirenoid dan tidak bergabung dengan pori-pori. Sel tunggal Bangiophyceae bereproduksi dengan pembelahan biner, dan multisel biasanya bereproduksi secara aseksual dengan menggunakan monospora. Reproduksi seksual hanya diamati pada beberapa Bangiophyceae. Di beberapa sel vegetatif, sejumlah besar sel seksual laki-laki atau spermatia terbentuk. Sel lainnya berkembang menjadi sel kelamin wanita atau karpogonia. Zigot yang terbentuk sebagai hasil pemupukan dibagi atau kadang-kadang dengan reduksi menjadi apa yang disebut karpospores, dari 4 menjadi 64. Organ reproduksi seksual dan aseksual pada Bangiophyceae berkembang pada tanaman yang sama pada suhu lingkungan sekitar yang bervariasi. Selanjutnya ialah Floridophyceae, sebuah ganggang merah yang multiseluler yang mungkin mikroskopis atau berukuran setinggi 0,5 mm, terdiri dari satu baris sel atau struktur jaringan yang kompleks. Mereka mungkin berserabut, lamelar, atau lebat, dan kadang-kadang terbagi menjadi batang dan organ seperti daun. Dalam beberapa Floridophyceae, misalnya genus Lithotamnion, tali itu keras deposit garam kalsium. Sel Floridophyceae memiliki plasmodesmata yang jelas.
Siklus pertumbuhan terdiri dari beberapa generasi sporofit dan gametofit. Sporofit yang biasanya diploid menghasilkan transpora atau kadang monospora atau spora poli. Pada gametofit, setelah pembuahan, filamen yang membawa karospora tumbuh dari karpogonium, baik secara langsung atau dari sel yang terhubung secara khusus. Kelas ini mencakup sekitar 540 marga dengan 3.700 spesies. Namun, beberapa di antaranya adalah spesies laut. Beberapa spesies parasitnya anggota kelas lain. Kelas yang ketiga yaitu Cyanidiopiceae, merupakan kelas ganggang merah uniseluler dalam subdivisi Cyanidiopitina dan mengandung plastid tunggal 1 hingga 3 mitokondria, nukleus, vakuola, dan patifluoriden. Sebagian besar adalah ekstrofil yang menghuni sumber air panas asam. Pigmen fotosintesis utama adalah C-vicocyanin. Bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner atau pembentukan endospora. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tubuh dari Rhodophyta. Pertama, Rhodophyta sendiri itu umumnya memiliki tubuh yang berwarna merah karena adanya protein vicobilin, terutama vicoerythrin. Nah, Rhodophyta sendiri itu umumnya banyak sekali yang berwarna merah muda hingga merah pekat, dan ada juga yang merah kecoklatan. Kemudian jenis sel dari Rhodophyta ini terdiri dari selulosa dan gabungan peptid seperti agar-agar, karaginan, dan furcelarin. Rhodophyta sendiri ini akan menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat yang warnanya akan kemerah-merahan. Ukuran dari Rhodophyta sendiri umumnya berukuran makroskopis, memiliki filamen, sifon atau bentuk talus, dan beberapa juga memiliki bentuk seperti lumut. Di dalam Rhodophyta sendiri memiliki pigmen fotosintetik vicobilin yang di dalamnya memiliki pirenoid, di mana pirenoid ini memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang terletak di dalam kloroplas. Rhodophyta adalah sekelompok besar alga yang hidup di laut dan air tawar atau biasa disebut alga merah karena dominasi warna merah. Ini menunjukkan adanya pigmen aksesoris seperti picoerythrin dan picocanin yang tersusun dalam picobiosauros. Alga merah sering menempel pada batu dan mempunyai penampakan yang berluas-luas. Yang perlu diketahui bahwa semua galang merah bersifat fotosintetik dan juga autotrofik. Alga merah biasanya multiseluler dan ditandai dengan tidak adanya flagella dan juga centriole. Kemudian terdapat reproduksi dari Rhodophyta. Rhodophyta sendiri memiliki dua jenis reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Yang pertama yaitu reproduksi seksual. Inti sel telur yang terdapat di bagian bawah karbogonium yang membesar seperti botol, dengan bagian atas terdapat trikogen. Spermatium atau sel gamet jantan mencapai trikogen karena terbawa air. Ini dinamakan dengan pergerakan secara pasif. Spermatium kemudian akan melekat pada trikogen, dan dinding perlekatan akan terlarut dan seluruh protoplasma spermatium masuk ke dalam karpogonium. Zigot hasil pembuahan akan membentuk benang-benang sporogen, dan sel-sel di ujung benang sporogen membentuk spora yang dinamakan karpospora. Karpospora kemudian keluar dari sel-sel ujung benang sporogen sebagai protoplasma telanjang berbulu cambuk. Karpospora ini mula-mula berkecambah menjadi protalium yang akhirnya tumbuh menjadi individu baru lengkap dengan alat-alat generatifnya. Yang kedua yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan membentuk aplanospora, yaitu spora non-motil atau tidak bergerak dan berasal dari talus ganggang yang diploid. Selanjutnya, spora tersebut akan tumbuh menjadi ganggang merah baru. Pada Rhodophyta, perkembangbiakan aseksual secara fragmentasi jarang terjadi. Dan terdapat daur hidup dari Rhodophyta. Yang pertama yaitu sporofit menghasilkan meiospora yang akan berkembang menjadi gametofit. Gametofit membentuk spermatia yang menghasilkan spermatia dan karpogonium yang mengandung sel trikogen. Spermatia menempel pada ujung trikogen dan terus masuk ke dasar sel.
Di sini terjadi peleburan antara inti sel sperma dan inti sel betina membentuk zigot atau goninoblast. Goninoblast adalah filamen yang membentuk zigot dan di ujung filamen terbentuk karposporangium. Selanjutnya, di dalam karposporangium terbentuk karpospora. Karpospora keluar dari karposporangium untuk selanjutnya tumbuh menjadi sporofit atau polisponia baru. Dalam pertumbuhannya, polisponinya mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual berlangsung secara bergantian. Peranan positif dan negatif Rhodophyta bagi kehidupan. Peranan positif Rhodophyta yang pertama ialah sebagai bahan makanan dan bahan baku industri. Contohnya sebagai bahan baku makanan seperti pembuatan agar-agar dari jenis Gelidium robustum, Gracilia sp, Euchema spinosum, dan Chodrus sp. Digunakan sebagai bahan baku makanan karena di dalam alga merah ini mengandung bahan-bahan organik seperti kaya akan vitamin A, C, B6, B12, zat besi, fluor, serta sebagai sumber protein. Contoh lain yaitu nori. Nori merupakan bahan makanan yang terbuat dari alga. Nori umumnya berwarna hijau tua dengan tekstur kasar dan permukaan sedikit mengkilat. Nori harus dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dibentangkan menjadi lembaran dan dikeringkan hingga menyerupai kertas. Banyak orang mengira nori terbuat dari alga hijau karena memiliki warna hijau. Tetapi ternyata nori terbuat dari ganggang merah. Bahan baku pembuatannya berasal dari ganggang merah berjenis porphyra. Selanjutnya ialah sebagai industri kosmetik. Kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat pada alga merah sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah terjadinya penuaan dini. Peran positif selanjutnya ialah sebagai antibakteri. Salah satu contoh dari jenis Gracilaria sp memiliki metabolit bioaktif yang berfungsi sebagai antibakteri seperti steroid, terpenoid, dan derivat asam eicosanoid. Ferucosa juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Senyawa fenol yang ada pada jenis alga ini terbukti memiliki khasiat sebagai antibakteri, antiinflamasi, antivirus, dan antikarsiogenik. Rhodophyta sebagai perlindungan. Alga merah memainkan peranan penting dalam ekosistem laut pada terumbu karang. Peranan negatif Rhodophyta yang pertama ialah sebagai penyerapan oksigen. Rhodophyta atau alga merah dapat menyerap oksigen di laut. Jika dalam jumlah besar, dapat menyebabkan berkurangnya populasi ikan di daerah yang ditumbuhinya. Selanjutnya, alga merah juga bisa menjadi parasit. Alga merah bersifat autotrof, tetapi ada yang heterotrof. Yang heterotrof tidak berkromatofora dan hidup sebagai parasit pada ganggang lain atau laut, terutama di terumbu karang. Selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena Rhodophyta. Sebelumnya, yuk kita simak video berikut ini. Inilah dia air sungai Bahpulun berubah warna. Fenomena ini diduga karena adanya lonjakan pertumbuhan alga merah atau blooming algae secara berlebihan. Perubahan warna air di perairan umum dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, terjadinya penyuburan yang berlebihan dalam air atau eutrofikasi menyebabkan terjadinya ledakan populasi alga air atau blooming algae. Dan yang kedua, adanya perubahan warna akibat buangan senyawa kimia yang mengandung zat warna. Pembuangan limbah dalam jumlah signifikan akan merangsang proses pertumbuhan alga secara berlebihan yang dapat menyebabkan blooming algae dalam sungai. Bila di perairan itu yang meledak populasinya adalah alga merah atau Rhodophyta dengan kepadatan yang tinggi, maka warna air akan langsung berubah menjadi warna merah dan tampak seperti darah. Pada dasarnya, perubahan warna sungai yang terjadi dalam beberapa hari dapat dipastikan sudah terjadi blooming algae atau lonjakan populasi dari algae. Jika warna merah, maka alga merah atau Rhodophyta. Berbeda bila disebabkan dengan limbah kimia yang mengandung zat warna, perubahan warna hanya sebentar karena bahan warna itu akan langsung hanyut
hanyut terbawa oleh arus sungai dan warna air pun berubah menjadi seperti semula. Dari kasus fenomena air sungai Babolon, Kota Pematang Siantar, terjadi karena adanya lonjakan populasi dari alga merah. Karena warna sungai yang mendadak menjadi merah dengan waktu yang